MotoGP 2026. Kalau kemarin kita dibawakan dengan transfer Martin, yang dikatakan bahwa kedua kubu tidak menemui kesepakatan ketika diminta memperpanjang masa evaluasinya di Aprilia, sejumlah nama langsung muncul sebagai pengganti dan destinasi kemana Martin akan berlabuh. Salah satu hal yang disinggung adalah soal pramak Yamaha. Nah, kabar beredar bahwa Jack Miller kini juga diambang pintu keluar dari MotoGP. Namun, bukan berarti itu adalah kemunduran bagi Jack Miller. Karena nyatanya, Jack Miller juga sudah diincar oleh pabrikan Superbike asal Jepang, yaitu dari Honda. Karena Jack Miller dinilai akan membawa pengaruh kuat bagi Honda di Superbike. Dan gak cuma itu, kini Yamaha menjelaskan tentang bagaimana update pengembangan motornya yang berjalan paralel antara V4 dan juga Inline4. Dan bagaimana Aprilia yang kekurangan satu pembalap, namun tak ingin menyerah dengan keadaan. So, bagaimana lengkapnya? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Karir Jack Miller di MotoGP diperkirakan akan berakhir setelah musim 2024. Pada tahun keduanya bersama Red Bull KTM, performa Miller tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dia gagal meraih podium dan hanya finish di peringkat ke-14 dalam klasemen kejuaraan dunia. Kehadirannya mulai tenggelam oleh sorotan terhadap rookie sensasional Pedro Acosta, yang secara konsisten menunjukkan performa lebih unggul. Namun, pada musim 2025, Miller masih mendapat tempat di grid MotoGP setelah bergabung dengan tim pramak Yamaha. Kesempatan ini muncul bukan semata karena hasil dan prestasi, melainkan didorong oleh beberapa faktor lainnya. Keluarnya pramak dari aliansi Ducati yang beralih ke Yamaha, pengalaman balap Miller yang luas di berbagai pabrikan Honda, Ducati, KTM, dan kini Yamaha, serta kepentingan promotor Grand Prix Phillip Island yang ingin mempertahankan keberadaannya pembalap lokal Australia demi mendongkrak penjualan tiket. Meskipun tidak selalu tampil cemerlang secara statistik, Miller tetap menjadi salah satu pembalap yang paling disukai oleh penggemar. Kepribadiannya yang apa adanya, gaya bicaranya yang blak-blakan, dan kadang kontroversial menjadikannya karakter unik di MotoGP. Bersama pramak Yamaha, Miller menunjukkan performa yang bervariasi dalam 6 seri awal musim ini. Di balapan pembuka di Thailand, dia tampil impresif saat kualifikasi dan menempati posisi keempat di grid. Sayangnya, dia terjatuh dalam sprint race saat berada di posisi yang sama. Di Grand Prix Austin, Miller berhasil finish kelima. Hasil terbaiknya sejauh ini. Namun, pada balapan terakhir di Le Mans, dia kembali gagal finish. Padahal, saat itu dia unggul jauh dari pemenang balapan Johann Zarco sebelum akhirnya tergelincir di area kerikil pada lap ke-6. Dua peluang hasil finish teratas yang hilang di Thailand dan Prancis membuatnya kini tercecer di posisi ke-17 klasemen dunia dengan hanya 19 poin dari total 12 balapan. Kondisi ini menempatkan posisi Miller dalam ancaman. Dia dan rekan timnya Miguel Oliveira yang juga sedang dalam masa pemulihan cedera panjang sama-sama berada dalam radar evaluasi tim. Penampilan mereka belum memenuhi ekspektasi. Sementara nama besar seperti juara dunia Superbike 2 kali, Toprak Razgatlioglu, kini disebut sebagai kandidat kuat untuk mengisi kursi tim pramak musim depan. Managing Director Yamaha Motor Racing, Paolo Pavesio, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Speedweek.com, di Le Mans menyatakan bahwa evaluasi akan dilakukan setelah balapan ke-6. Kami akan menarik kesimpulan sebelum jeda musim panas. Terlalu dini untuk memberikan penilaian sekarang. Apalagi untuk Miguel yang masih dalam proses pemulihan dari cedera yang ternyata lebih serius dari perkiraan. Jika Miller kehilangan kursinya di pramak, peluangnya untuk bertahan di MotoGP sangat kecil. Dia tidak masuk dalam daftar prioritas tim VR46 Ducati maupun Honda dan hampir semua slot untuk musim 2026 telah terisi. Namun, karir balap Miller belum tentu benar-benar berakhir. Ada peluang lain yang mulai terbuka di ajang kejuaraan dunia Superbike. Menurut sumber yang terpercaya, Miller telah menerima tawaran dari Honda untuk membalap di Superbike. Sejak kembali sebagai tim pabrikan pada 2020,
Honda belum melakukan perubahan signifikan pada line-up mereka. Kecepatan Miller, serta pengalaman yang luas di MotoGP, membuatnya menjadi opsi menarik bagi Honda Racing Corporation. Berbeda dengan kompetitor seperti Ducati, BMW, Bimota, dan Yamaha yang telah mengontrak pembalap unggulan, Honda masih menggantungkan harapan pada Iker Lecuona dan juga Xavier Wiertz. Dua pembalap yang belum berhasil menunjukkan konsistensi kemenangan di kelas tersebut. Meski hasil Miller di MotoGP musim ini tidak memuaskan, manajemen Yamaha tetap menaruh respek tinggi terhadapnya. Dia memberikan sinyal positif dalam dua balapan pertamanya. Sepeda motor ini sepenuhnya baru baginya, datang dari pabrikan berbeda tanpa ekspektasi tinggi. Namun, dia langsung merasa cocok dengan karakteristik roda depan motor kami, sebuah kekuatan Yamaha. Gaya balapnya menyatu dengan motor kami, dan kami juga telah melakukan banyak penyesuaian selama musim dingin. Miller dan pembalap Yamaha lainnya memberikan banyak masukan. Bukan hanya berupa data teknis, tapi juga dalam membangun semangat kompetitif internal. Mereka saling mendorong. Fabrizio juga mengungkapkan bahwa dia menghargai dua hal dari Miller. Pertama, dia menunjukkan pada semua orang bahwa Yamaha masih bisa menarik bagi pembalap dari pabrikan lain. Kedua, sikapnya yang positif dan semangat tim sangat membantunya menjaga atmosfer tim tetap kondusif, bahkan saat hasilnya belum maksimal. Namun, ini tetap dunia olahraga yang berbasis pencatatan waktu dan peringkat. Kami menuntut konsistensi lebih darinya, dan dia juga menyadari itu. Kini semua tergantung pada hasil di sisa musim. Jika tak ada lonjakan performa, Jack Miller mungkin akan meninggalkan pedok, MotoGP, dan melanjutkan karir di dunia superbike. Entah sebagai akhir dari era atau awal dari petualangan baru. Satu hal yang pasti, dunia balap belum siap sepenuhnya berpisah dengan sosok seunik Jack S atau Jack Miller. Berita kedua, setelah musim yang suram dan membuat mereka kehilangan posisi sebagai kekuatan utama di MotoGP, Yamaha akhirnya mulai menampakkan tanda-tanda kebangkitan di musim 2025 dengan strategi pengembangan ganda yang ambisius. Mengoptimalkan mesin inline 4 sambil menyiapkan prototipe V4. Pabrikan Jepang ini tampaknya serius ingin kembali ke jalur perebutan gelar. Pertanyaannya sekarang, apakah proyek dua arah ini cukup kuat untuk membawa Yamaha kembali ke puncak? Kepala tim Yamaha MotoGP, Massimo Meregali, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalankan dua proyek pengembangan mesin secara paralel untuk meningkatkan performa motor pada musim 2025. Strategi ini, menurutnya, bertujuan agar kedua jalur pengembangan saling mendukung dan membawa hasil positif di lintasan. Setelah mengalami dua musim yang sulit dan kehilangan tempat di barisan depan, Yamaha mulai menunjukkan kemajuan signifikan pada awal musim 2025. Fabio Quartararo berhasil mengamankan dua posisi pole position dari 6 seri pertama, termasuk podium kedua yang mengakhiri paceklik podium Yamaha selama 2 tahun di Grand Prix Spanyol. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa Yamaha perlahan-lahan kembali kompetitif, meskipun masih dalam masa transisi. Sambil terus mengembangkan motor 2025 yang masih menggunakan mesin 4 silinder segaris, Yamaha juga tengah merancang prototipe mesin V4 pertama mereka. Mesin baru ini diproyeksikan siap digunakan pada musim 2026, sebagai persiapan menyambut regulasi baru MotoGP yang akan mulai berlaku pada 2027 dengan kapasitas mesin diturunkan menjadi 850 cc. Di Grand Prix Prancis akhir pekan lalu, Yamaha menghadirkan spesifikasi terbaru dari mesin inline 4 mereka. Menurut Meregali, mesin tersebut menghadirkan peningkatan tenaga tanpa mengorbankan kenyamanan berkendara. Suatu hal yang sangat krusial di MotoGP modern. Spesifikasi mesin baru ini memiliki sedikit peningkatan daya, namun tetap mempertahankan kenyamanan berkendara, yang menurut kami lebih penting daripada sekedar tenaga mentah, ujar Meregali dalam wawancara bersama TNT Sport di Le Mans. Semua pembalap kami di Jerez memberikan respon positif terhadap mesin ini. Berdasarkan data, kami juga melihat hal yang sama, dan akhirnya kami bisa memastikan penggunaan mesin ini untuk seluruh pembalap. Meregali menambahkan bahwa pembaruan ini juga melibatkan pengembangan perangkat elektronik motor, dengan beberapa komponen baru yang diuji dalam sesi tes privat sirkuit Misano. Kami akan melakukan pengujian di Misano untuk mengevaluasi komponen baru. Ini adalah pekerjaan ganda kami, mengembangkan motor tahun ini sekaligus merancang motor masa depan. Tapi kami mencoba untuk belajar dari kedua proyek tersebut. Ini adalah upaya besar yang kami lakukan secara kolektif. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa hasil awal yang mulai terlihat dari usaha ini sangat menggembirakan.
Kami mulai melihat hasil dari semua kerja keras ini, dan itu luar biasa. Secara klasemen konstruktor, Yamaha kini terlibat persaingan ketat untuk merebutkan posisi kedua. Setelah 6 seri balapan berjalan, Honda berada di posisi kedua dengan 85 poin, berkat kemenangan dramatis Johann Zarco di GP Prancis yang basah. KTM menempati posisi ketiga dengan 76 poin. Disusul Yamaha di posisi keempat dengan 72 poin. Aprilia berada di posisi terbawah, hanya terpaut tipis dengan 65 poin. Menariknya, Yamaha saat ini hanya tertinggal 52 poin dari total poin yang mereka kumpulkan sepanjang tahun 2024. Sementara Honda bahkan telah melampaui capaian musim lalu dengan surplus 10 poin hanya dalam 6 balapan pertama. Langkah ambisius Yamaha untuk menyeimbangkan dua proyek mesin sekaligus memang penuh tantangan, tapi juga menjanjikan. Di tengah kompetisi yang semakin ketat dan perubahan regulasi yang sudah di depan mata, apa yang dilakukan Yamaha hari ini bisa menjadi pondasi kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, bukan tak mungkin musim depan kita akan melihat pabrikan berlambang garpu tala ini kembali menjadi ancaman serius di setiap balapan MotoGP. Berita ketiga, bagi Marco Bezzecchi, akhir pekan di Grand Prix Prancis 2025 menjadi pengalaman yang lebih menyerupai ujian ketahanan mental daripada pertarungan kompetitif. Dalam kondisi lintasan yang berubah-ubah dan penuh ketidakpastian, satu keputusan kecil mengenai ban mengubah seluruh arah balapan. Bezzecchi harus menerima kenyataan pahit bahwa di MotoGP, strategi dan keberanian tak selalu menjamin hasil. Perjalanan Marco Bezzecchi ke Lemang dalam gelaran MotoGP Prancis 2025 berakhir jauh dari harapan. Pembalap asal Italia yang kini membela tim pabrikan Aprilia hanya mampu finish di posisi ke-14. Tertinggal lebih dari 1 lap dari pemuncak lomba. Kegagalan ini terutama disebabkan oleh kombinasi antara strategi ban yang keliru dan kecelakaan yang membuatnya kehilangan banyak waktu. Padahal akhir pekan sempat dimulai dengan cukup menjanjikan, Bezzecchi berhasil mengamankan posisi ke-7 saat sesi kualifikasi dan menempatkan dirinya di barisan depan untuk bertarung di sprint race. Namun di balapan singkat itu, dia tak berhasil meraih poin sama sekali dan hanya finish di posisi ke-17. Ketika hari balapan utama tiba, Bezzecchi mengaku telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi cuaca yang tak menentu. Saya mengikuti Jack Miller karena biasanya dia punya insting yang bagus soal ban. Ini pertama kalinya saya mengendarai Aprilia dalam kondisi seperti itu, jadi saya kurang yakin mengambil keputusan sendiri. Biasanya, Bezzecchi cenderung memilih ban slick meskipun lintasan belum sepenuhnya kering. Tapi kali ini dia memilih meniru keputusan Miller yang tetap menggunakan ban hujan. Keputusan tersebut ternyata tidak tepat karena lintasan mulai mengering lebih cepat dari yang diperkirakan. Akhirnya, saya mengganti ke ban slick, tapi saat saya kembali ke lintasan, hujan turun lagi. Saya coba bertahan karena lap time saya masih lumayan. Tapi mungkin saya terlalu lama menunda untuk masuk pit lagi. Keputusan yang terlambat itu berujung pada insiden. Saya terjatuh dengan ban slick, tapi untungnya sepeda motor tidak mati. Saya bisa kembali ke pit dan mengganti motor untuk kembali ke ban hujan. Tapi tetap saja, situasinya sangat sulit. Le Mans sebenarnya menjadi kesempatan nyata pertama bagi Bezzecchi untuk merasakan bagaimana performa Aprilia RSGP 2025 dalam kondisi basah. Dia sempat kehilangan banyak waktu latihan saat hujan di Austin, sehingga belum mendapatkan cukup referensi sebelumnya. Namun, meski hasil tidak memuaskan, Bezzecchi tidak sepenuhnya kecewa terhadap performa motor barunya. Di kondisi basah, motor ini terasa cukup bagus, sebanding dengan performanya di lintasan kering. Memang ada beberapa masalah kecil tapi dasarnya sudah baik. Namun demikian, dia menyoroti satu aspek yang masih menjadi PR besar bagi tim Aprilia. Kami perlu memahami lebih dalam soal ban medium rain saat hujan semakin deras. Saya kehilangan grip belakang secara drastis, baik saat memasuki tikungan maupun saat akselerasi. Ini harus segera dianalisis lebih lanjut. Meski hanya mampu mengumpulkan 2 poin dari Le Mans, dan kini duduk di posisi ke-12, klasemen sementara kejuaraan dunia, Bezzecchi tetap menunjukkan sikap positif. Saya tidak bisa menyalahkan motornya. Tentu saja hasilnya mengecewakan, tapi kami harus bekerja lebih baik dan tetap berjuang. Tidak ada jalan pintas di olahraga ini. Balapan di Prancis menjadi pengingat bagi Marco Bezzecchi dan Aprilia bahwa adaptasi terhadap motor dan kondisi balap tidak datang secara instan. Dengan semangat pantang menyerah dan pendekatan teknis yang matang, mereka masih punya banyak ruang untuk memperbaiki di paruh musim selanjutnya, dimulai dari seri berikutnya, Silverstone.
Berita keempat, setelah lebih dari 3 dekade menanti, akhirnya MotoGP kembali menginjakkan rodanya di tanah Hungaria. Balaton Park Circuit yang terletak tak jauh dari Budapest siap menjadi panggung utama bagi pertarungan para raja kecepatan dunia. Sirkuit anyar ini bukan sekedar wajah baru di kalender balap, dia juga menyimpan harapan besar bagi kebangkitan olahraga motor di Eropa Tengah. MotoGP akan menandai sejarah baru di musim 2025 dengan digelarnya Grand Prix Hungaria di sirkuit Balaton Park pada tanggal 22 sampai 24 Agustus sebagai putaran ke-14 dari kalender musim ini. Balapan ini juga akan menjadi ajang kembalinya MotoGP ke Hungaria untuk pertama kalinya sejak lebih dari 30 tahun lalu, menjadikannya salah satu momen yang paling dinanti tahun ini. Sebelum MotoGP mendarat, Superbike terlebih dahulu akan mencicipi lintasan Balaton Park pada tanggal 25 sampai 27 Juli. Sebagai bagian dari debut ganda, sirkuit tersebut di 2 kejuaraan dunia motor paling bergengsi. Pihak pengelola sirkuit telah mengumumkan bahwa proses perbaruan dan peningkatan lintasan telah rampung. Mendekati garis akhir, pekerjaan pembaruan lintasan untuk MotoGP telah selesai, ungkap mereka melalui media sosial resmi. Seiring rampungnya renovasi, Balaton Park kini tengah menunggu homologasi resmi dari FIM, Federasi Motor Internasional, sebagai langkah akhir sebelum dapat digunakan dalam kompetisi MotoGP. Foto-foto terbaru yang dirilis di media sosial menunjukkan progres signifikan pada aspal, infrastruktur pedok, serta fasilitas keselamatan di sekitar sirkuit. Semua indikator menunjukkan bahwa proyek ini berada di jalur yang tepat untuk memenuhi standar kejuaraan dunia. Dan ini dia fakta-fakta di balik kembalinya Hungaria GP. Pertama, MotoGP kembali setelah 33 tahun. MotoGP terakhir digelar di Hungaria pada tahun 92, di sirkuit Hungaroring, sirkuit yang kini lebih dikenal sebagai tuan rumah balapan Formula One. Namun, sejak saat itu, tidak ada lagi Grand Prix sepeda motor yang diselenggarakan di negara tersebut. 2. Balaton Park, proyek yang lama tertunda. Rencana pembangunan Balaton Park pertama kali diumumkan pada awal 2000-an, dengan visi menjadikan pusat motorsport kelas dunia di kawasan Eropa Tengah. Namun, proyek ini sempat mangkrak selama bertahun-tahun karena masalah pendanaan dan birokrasi. Baru pada 2021, konstruksi kembali berjalan serius dengan dukungan sektor swasta dan pemerintah lokal. 3. Letak strategis dan tujuan pariwisata. Balaton Park dibangun di dekat Danau Balaton, salah satu destinasi wisata paling terkenal di Hungaria. Letaknya, yang hanya sekitar 90 km dari Budapest, ibu kota Hungaria, menjadikannya lokasi ideal untuk menarik penonton domestik maupun internasional. Lokasinya yang strategis di jantung Eropa juga memperkuat daya tariknya sebagai sirkuit tuan rumah untuk ajang balap MotoGP. 4. Desain modern dan ramah menonton. Dengan panjang lintasan sekitar 4,1 km, Balaton Park memiliki 16 tikungan yang bervariasi, serta trek lurus yang memungkinkan manuver kecepatan tinggi. Selain dirancang dengan standar keselamatan tinggi sesuai regulasi FIM Grade A, sirkuit ini juga dibangun dengan fasilitas penonton modern, termasuk tribun berbobot, arsitektur futuristik, dan area fan zone yang luas. Kembalinya MotoGP Hungaria lewat Balaton Park menjadi simbol kebangkitan motorsport di kawasan yang selama ini jarang tersorot dalam kalender kejuaraan dunia. Dengan fasilitas modern, lokasi strategis, dan dukungan infrastruktur yang makin matang, Balaton Park tak hanya menjadi wajah baru MotoGP 2025, tapi juga peluang segar bagi penggemar balap motor untuk menjelajah lebih jauh ke jantung Eropa. Semua mata kini tertuju ke Hungaria. Akankah sirkuit baru ini memberi kejutan dan drama baru di pertengahan musim nanti? Patut kita tunggu.